kale ikidu tipe tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat. Karena saya sedang tidak explore, kali ini saya mau bicara tentang masalah konten-konten yang kata orang sih ini settingan, ada yang bilang ini juga bukan. Saya mau mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak meleset dari kebenarannya. Dalam hal ini kita fokus ke dalam satu bahasan saja ya, yaitu mengenai kontennya Kang Ujang Bustami yang sekarang sedang viral ya, sedang naik daun. Apakah Kang Ujang Bustami itu settingan? Dalam hal ini channelnya gitu kan. Sebelum menjawab ini, sebaiknya Anda yang belum begitu tahu mengenai channel-channel tersebut, silahkan tonton dulu dari awal sampai akhir. Nah, silahkan diteliti seperti apa, apakah ada yang memang muskil, yang aneh, yang tidak masuk akal dan lain sebagainya. Jadi sebelum komentar itu ya diteliti dulu. Ini Kang Ujang Bustami, apakah settingan? Menurut saya ya betul, Kang Ujang Bustami itu settingan. Apa saja yang disetting? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau kasih tahu dulu bahwa apa sih itu settingan. Dari segi bahasa, setting itu kan bahasa Inggris, setting itu kan atur, settingan berarti kan pengaturan atau peraturan. Jadi peraturannya supaya, contoh kita supaya kenyang itu apa? Makan. Nah, itu kan disetting. Jadi kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu gitu kan. Jadi atau untuk menghasilkan sesuatu kita harus berbuat sesuatu. Jadi supaya kenyang ya kita makan. Itu settingan kan, disetting. Supaya kita mandi, supaya kita basah berarti kita harus mandi. Itu kan settingan, secara umum settingan seperti itu, diatur. Nah, untuk mengenai masalah Kang Ujang ini, di mana letak settingannya? Pertama, settingannya adalah kamera. Pasti kamera itu disetting. Kita mau bikin konten, mau syuting, pasti disetting. Entah itu lampunya, lightingnya, kemudian on off-nya ya. Kita mau syuting pasti kita di on dulu kan kameranya. Kalau nggak di on, off terus ya nggak nyala. Lampunya juga harus dinyalakan. Nah, itu juga kan settingan. Itu settingan. Di setting kamera. Terus masalah padepokan, apakah settingan? Ya betul, settingan. Settingannya seperti apa? Settingannya itu untuk menghasilkan suatu bangunan padepokan ya berarti kan harus dibangun, beli tanah, beli bahan bangunan, nyewa pekerja, jadilah padepokan, jadilah rumah, jadilah asrama, masjid. Itu kan settingan juga. Secara umum settingan seperti itu, disetting. Untuk punya padepokannya prosesnya harus beli tanah dulu, beli peralatan, terus bahan-bahan bangunan, pekerja dan sebagainya. Itu kan settingan secara umum. Sama seperti Kang Ujang pengen punya anak, ya harus punya istri dulu. Tapi nggak cukup sampai di situ, ya harus kikuk-kikuk, kata Kang Ujang kan begitu. Itu kan settingan juga. Untuk menghasilkan anak ya harus nikah, harus kikuk-kikuk baru punya anak. Nah, secara umum kan settingan seperti itu.
Nah, terus untuk yang dimaksud settingan di sini tentunya bukan hal seperti itu ya. Mungkin pemirsa sudah paham. Yang dimaksud di sini apakah benar itu dukun beneran kan? Apakah itu dukunnya dukun beneran? Banyak sih komentar-komentar di luar. Ada juga channel-channel yang membahas masalah ini. Contohnya seperti channelnya TJ, Habib Ja'far Shodiq, ya kan, membahas tentang ya channel-channel yang memberantas dukun santet atau ahli hikmah yang memberantas dukun santet. Itu bahasa mereka itu doboler gitu kan. Ya mereka ini sebenarnya apa namanya, saya katakan bukan pengkritik sih. Kalau pengkritik ya terlalu ekstrim dan konotasinya jelek. Saya bilang pemerhati lah. Kalau pemerhati kan isinya bisa saran, bisa kritik, bisa pujian dan lain sebagainya. Jadi saya istilah menyebut mereka itu ya pemerhati lah, bukan pengkritik. Saya juga tidak menyalahkan juga mereka, kan itu hak mereka untuk apa namanya memperhatikan atau mengkritik atau memuji atau dan lain sebagainya channel-channel yang lain, selama mereka tidak melanggar peraturan YouTube ya sah-sah saja. Nah, kemudian yang dimaksud oleh orang umum bahwa Kang Ujang settingan itu dalam artian apakah itu dukunnya beneran. Nah, selama ini kan ada yang bilang bahwa itu dukunnya dukun bohongan, dibayar, di setting lah gitu kan, supaya apa namanya, apa kontennya bagus, dibikinlah orang, suruh orang dibayar supaya jadi dukun. Secara logika bisa saja itu kemungkinan ya bisa saja, cuman kan kita harus melihat bukti apakah benar seperti itu, dukunnya bohong dibayar terus jadi dukun-dukunan, apakah benar seperti itu. Selama ini menurut saya tidak pernah ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa dukunnya itu dukun-dukunan, dibayar orang biasa disuruh jadi dukun, belum ada. Jadi cuma asumsi-asumsi saja dari orang-orang ya yang berkomentar negatif, hanya praduga-praduga saja, belum pernah ada yang membuktikan bahwa dukunnya itu dukun palsu atau dukun-dukunan yang dibayar. Belum ada yang membuktikan, walaupun di channel lain ada pernah, cuman bukan ke Kang Ujang. Kalau tidak salah sih ke channelnya Gus Idris, pernah ada yang membongkar itu, dukunnya bahkan diwawancarai disuruh mengaku bahwa dia bayaran, pernah ada. Cuman kalau untuk channel Kang Ujang belum pernah ada dukun yang pernah tarung dengan Kang Ujang diwawancarai terus dia mengakui saya dibayar, saya bukan dukun, belum pernah ada. Jadi yang mengatakan bahwa dukunnya itu bayaran itu cuman asumsi atau praduga saja. Terus mengenai ada yang bilang bahwa Kang Ujang itu masa baca sholawat orang langsung tepar. Nah, coba Anda perhatikan di setiap video sebelum Kang Ujang bersolawat, yaitu menyerang terlebih dahulu, baru beliau bersolawat. Justru karena solawat itu untuk mengimbangi hizib-hizib atau asma-asma yang telah dikeluarkan Kang Ujang buat menyerang dukun tersebut. Jadi salah satu efek sholat itu kan mendinginkan, mengademkan. Justru Kang Ujang bersolawat itu biar tidak terlalu ekstrim efeknya, makanya dia bersolawat. Coba lihat di video-videonya sebelum bersolawat itu Kang Ujang menyerang duluan, baru setelah kena das baru dia bersolawat. Di samping karena solawat itu baik ya kan, Allah sama malaikat saja bersolawat. Di samping itu juga solawat ya fungsinya untuk mengademkan. Makanya orang yang banyak hizibnya, yang efek hizibnya terlalu tinggi, makanya untuk mengimbanginya bacakan solawat yang banyak. Terus mengenai apakah benar ketika pertarungan itu terjadi, apakah itu bohong-bohongan atau memang energinya ada. Nah, ini sebenarnya ranah-ranah goib. Ya artinya kita tidak bisa ini benar, ini salah, nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan masalah goib ya.
kembali ke pribadi masing-masing itu kan. Soalnya kan energi khodam, energi serangan, hijab dan lain sebagainya itu tidak kelihatan oleh mata telanjang, tidak bisa. Jadi itu kembali kepada diri masing-masing, percaya atau tidak. Cuman kalau dari bacaan dari Kang Ujang kan di padepokannya sering menijazahkan asma-asma, wirid-wiridan, hijab dan lain sebagainya, dan itu emang benar adanya. Bahkan beliau sering mengadakan setiap malam Jumat ijazah masal atau apa tuh, pokoknya setiap malam Jumat ada acara lah di padepokan beliau anti galau. Nah, mengenai energi-energi seperti itu, saya mau bercerita. Dulu saya pernah belajar masalah sambatan ya. Sambatan dan juga jeblagan. Saya itu pernah nyambat gitu kan, waktu nyantri dulu kan, santri Kalong, belajar sambatan tuh. Pernah suatu kali sambatan itu full, artinya saya pejamkan mata, saya tidak tahu arah kulon, wetan, barat, timur, selatan, utara, saya udah kacau lah. Saya pengen tahu seberapa tingkat kebenaran sambatan itu kan. Saya coba, saya kosongkan pikiran dan juga ada bacaan-bacaannya, terus saya sambat. Terus teman saya menjeblag, kalau bahasa Sunda ini menjeblag ya. Jadi dia membacakan suatu wiridan yang telah ditirakati, dipuasai ya. Jadi modelnya jeblagan, ajian jeblagan gitu. Menjeblag itu ya seperti tenaga dalam, kita itu bisa terpental. Nah, saya itu terpental 3 kali, padahal saya tidak tahu arahnya di mana, orangnya yang menjeblag saya. Bahkan arah barat, timur, selatan, utara itu sudah kacau di mana. Karena saya pejamkan mata, saya benar-benar konsentrasi, sampai saya terjengkang 3 kali. Dan itu benar, setelah saya sadar, dia minta maaf, kata saya menjeblag, katanya terlalu kencang. Nah, berarti kan energi itu, sambatan itu ya, kalau kita konsentrasi sudah mencapai tingkatan yang mampu untuk seperti itu ya bisa seperti itu. Dan ketika saya dijeblag, perasaan saya itu kayak ada angin cuman tebal menabrak badan, des gitu kan, sampai saya terpental. Di dalam keadaan nyambat itu saya tidak tahu apa itu kan. Ternyata setelah sadar dikasih tahu bahwa saya itu dijeblag kan pakai ya ajian jeblag gitu kan. Dulu anak-anak santri kan banyak biasanya kisah-kisah itu yang kayak begitu dipelajari, biasanya ada. Nah, itu saya rasakan sendiri. Jadi ketika Kang Ujang menjeblag itu gua sampai deg. Kalau memang dianya itu kan ada pengaruh sihirnya, jinnya begitu kuat ya, apa yang saya alami dulu bisa jadi benar. Tapi itu tergantung kepada pemahaman dan pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi saya sendiri seperti itu. Sambatan ketika nyambat dijeblag itu memang terasa ada, seperti ada anginnya tebal, nabrak kita, sehingga kita sampai ada terjungkal, tidak bisa nahan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya secara masalah teknis, Kang Ujang itu settingan semuanya. Teknis kamera untuk ketemu dukun, dia janjian di mana, itu kan setting supaya ketemu sama dukun kan pasti teleponan dulu, komunikasi atau dikasih sama orang atau dituntunin kan. Orangnya alamatnya di sini, tempatnya di sini, itu kan setting. Untuk mengenai masalah apakah itu orang biasa dibayar untuk jadi dukun-dukunan, saya tidak mau komentar karena belum ada bukti satupun yang membuktikan itu kan. Sejuta kali Kang TIJ dan Abdul Ja'far mengatakan itu, saya tidak bisa menyimpulkan itu bohong atau benar. Itu hanya asumsi saja karena belum pernah ada yang membuktikan. Yang kedua, masalah kekuatan energi itu kembali kepada diri masing-masing. Apalagi yang sudah punya pengalaman seperti itu pasti bisa menilai, oh ini ada energinya gede, seperti itu. Jadi untuk Kang TIJ silahkan memerhatikan atau mengkritik pada Kang Ujang, Habib Ja'far juga silahkan, hak mereka. Itu kan.
selama tidak melanggar ketentuan YouTube gitu kan. Saya tidak membela Kang Ujang ataupun membela Kang TIJ ataupun Ali Jafar, tidak. Saya cuman mengatakan apa yang saya pahami, apa yang saya alami, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.